Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam Nusantara, salam satu rumpun. Alhamdulillah wa syukurillah ila billahi Allahu Akbar. Pertama-tama mungkin saya menyapa kepada subscriber Sabda Alam 85 dimanapun mas bro berada atau mbak bro berada. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah mendukung channel Sabda Alam 85. Izinkanlah saya Al-Fakir yang masih miskin akan pengetahuan ilmu, yang masih minim dalam pembelajaran, sedikit akan mengulas tentang air putih. Sangat sederhana sekali yang akan saya bahas dalam video kali ini tentang air putih. Baik mas bro, air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Tanpa adanya air mungkin makhluk akan kehausan, dan sifat air bisa melarutkan dan bisa menghanyutkan pula, bisa menghempaskan. Seringkali kita jumpai bila mana kita meminta obat ataupun berobat pada pengobatan alternatif yang memang kita hanya diberikan media obat melalui air putih. Entah apa yang memang ada yang di dalam air putih ini. Menurut saya pribadi ini hanya sekedar media mas bro ataupun usaha kita ini jadikan satu bentuk obat. Kita pinta dalam bentuk doa, baik dengan Fatihah ataupun dengan sholawat ataupun dengan doa-doa yang lainnya. Kita bacakan ke dalam air putih ini, lalu kita minumkan kepada yang menderita sakit medis maupun non medis. Artinya begini, kenapa tidak hanya air putih saja? Kenapa tidak dengan doa saja? Usaha tanpa doa kita sombong mas bro. Doa tanpa usaha ya sia-sia. Artinya air ini adalah media ataupun usaha kita, dan doa adalah pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan ke dalam air ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyembuh dari segala macam penyakit zahir maupun batin, dan dihilangkan dari gangguan sihir dan jin. Kita pinta Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui media air. Entah itu bacaannya sholawat, entah itu bacaannya suratul Fatihah, ataupun bacaan doa-doa yang lain yang kita pinta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, bukan hanya lisan kita berdoa, tapi kolbi kita kemana-mana ataupun jasad kita seluruhnya tidak bisa diajak berdoa. Artinya tiga unsur ini harus kita satukan, itu bilisan, biqolbi, bil jasad. Lisan kita berdoa, kolbi kita pun berdoa, dan jasad kita pun, seluruh jasad kita pun berdoa. Karena apa? Di sini yang diciptakan oleh Allah bukan hanya lisan kita, tapi seluruh jasad dan kolbi ataupun jasad dan ruh kita harus kita benar-benar meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam diri kita ini Allahu Samad kita. Hanya pada Allah tempatnya kita bergantung. Kita pinta dalam bentuk doa kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui media air ini. Dari apa yang menjadi pinta kita. Misalnya buat mengobati segala macam penyakit
Ya kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala melalui media air ini. Artinya air ini hanya sekedar media atau usaha kita dan doa. Itulah yang memang kita harus kuatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 unsur itulah bilisan, biqalbi, bil jasad. Jadi seluruh panca indera kita meminta pada Allah, qalbi kita juga harus kita sucikan. Artinya disinilah ada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad inilah yang memancarkan sampai tembus ke lauh mahfuz Allah sana, yang menghantarkan doa kita tanpa adanya rintangan. Kalau kita memang berpacu pada qalbi, ataupun kita kuatkan Allahus Samadnya, hanya pada Allah tempatnya bergantung di dalam qalbi kita, insya Allah itu akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni istajib lakum, atau ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Itu janji Allah, itu firman Allah, dan Allah tidak akan pernah bohong. Kalau kita sebagai makhluknya mungkin berbohong, maka berdoalah pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan dari apa yang kau minta dalam doa. Jadi itulah kenapa kadang-kadang kalau kita berobat ke pengobatan alternatif, kita diberikan media obat dengan air putih. Kadang air pun bisa menjadi media obat pula, ataupun media penangkal dari sihir, ataupun media-media lainnya yang memang banyak digunakan dengan media air. Seperti kita kenal air-air yang memang dipercaya, konon dipercaya bisa menjadi penyembuh. Itu air-air yang memang antara pertemunya air sungai dan air laut, ataupun air tempuran disebutnya. Ada air yang memang istilahnya yang tidak terkena sinar matahari di dalam gua yang mengalir, itu bisa juga media obat pula. Atau memang air-air yang memang dari sumur-sumur yang memang katakanlah dulu masih ada jejak para leluhur kita ataupun wali-wali Allah kita. Cuman itu hanya sekedar media, Mas Bro. Artinya apapun sumber air tersebut tergantung dari bentuk doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala sebatas mana kita mengenal Tuhan kita, bukan hanya di lisan dan di ujung lidah saja. Ketika kita berdoa di lisan, di qalbi, bil jasad, seluruh anggota tubuh kita ajak dalam kita dan doa kita. Dan begitu pun ruh kita ataupun qalbi kita harus benar-benar kita pancarkan cahaya, jangan pernah matikan cahaya itu. Mungkin cukup itu aja Mas Bro. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Sambil Alam 85. Mohon maaf sebelumnya, tidak sedikit pun ada niat buat saya untuk menggurui. Saya hanya fakir ilmi, saya sedikit berbagi. Mudah-mudahan ini pun bermanfaat buat pribadi saya dan pribadi Mas Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.